Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Evi dari SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bioteknologi, yaitu materi yang dipelajari untuk kelas 10 kurikulum merdeka di sekolah saya. Baik, yang lanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis peranan dan penerapan inovasi teknologi melalui studi kasus dari berbagai sumber dengan bernalar kritis serta menyajikan data dan mengidentifikasi dampak penerapan teknologi dalam bentuk produk secara kreatif. Adapun kita pertama akan mempelajari peta konsep yang akan kita bahas pada materi bioteknologi ini, bisa dilihat pada gambar peta konsep berikut ini. Dimulai dari yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah organik maupun anorganik dengan bantuan makhluk hidup untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Macam dari bioteknologi, yang pertama adalah teknologi konvensional dan teknologi modern. Adapun sejarah dari bioteknologi itu sendiri dimulai sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, kemudian tahun 1806 dengan penemuan mengenai genetika, dilanjutkan tahun 1920 dengan proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme, dan tahun 1978 sudah ada penghasilan produk bioteknologi di bidang kesehatan. Selanjutnya, apa perbedaan daripada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi sederhana yang memanfaatkan mikroorganisme, di mana mikroorganisme dengan bahan tertentu mampu menghasilkan satu bahan atau satu jenis makanan atau minuman yang digunakan untuk kepentingan manusia. Bisa terlihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, selain di bidang makanan maupun minuman, bioteknologi juga bisa menghasilkan zat-zat organik, enzim, dan vitamin. Adapun pemanfaatan mikroba yang ada bisa terlihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, inilah contoh dari bahan makanan atau minuman yang memanfaatkan bioteknologi konvensional. Selain bidang makanan, minuman, atau bidang pangan, juga bisa menghasilkan produk protein. Beberapa jenis protein sel tunggal bisa dihasilkan dari mikroorganisme. Selanjutnya, selain daripada itu, yaitu manfaat yang lain, yaitu masih di bidang bahan pangan. Contohnya adalah pemanfaatan berbagai macam mikroba untuk menghasilkan beberapa zat makanan, kemudian enzim maupun vitamin, seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pemanfaatan yang lainnya, yaitu pada bidang kesehatan, yaitu pembentukan antibiotik yang berasal dari beberapa mikroorganisme. Bisa terlihat pada tabel berikut ini. Kita lanjutkan untuk kemudian, yaitu bioteknologi konvensional pemanfaatan mikroba untuk pembuatan biopestisida atau pestisida alami dengan memanfaatkan beberapa jenis mikroorganisme yaitu Bacillus thuringiensis atau bakteri-bakteri lain yang memang berperan dalam biopestisida. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemanfaatan tanaman atau mikroorganisme dalam bioteknologi modern. Beberapa jenis bioteknologi modern yang akan dibahas pada materi kali ini adalah pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan ini dasarnya dari
sifat totipotensi yang ada pada tanaman, sehingga bisa menghasilkan anakan dalam jumlah yang besar, kemudian waktu yang singkat, dan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Selanjutnya, selain daripada itu adalah cloning. Kalian bisa memperhatikan bagaimana proses pembuatan cloning domba Dolly melalui gambar berikut ini. Selain daripada cloning, masih ada lagi yang lain, yaitu bioteknologi modern, yaitu hibridoma. Bagaimana proses hibridoma ini bisa terjadi? Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya adalah DNA rekombinasi atau kita kenal sebagai rekayasa genetika, yaitu memanipulasi gen atau DNA untuk menghasilkan produk yang memang dibutuhkan sesuai dengan keinginan manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini mengenai proses pembentukan DNA rekombinasi yang tetap memanfaatkan beberapa jenis bakteri menguntungkan. Selanjutnya, lalu bagaimana DNA? Selanjutnya adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini juga sama pemanfaatan bioteknologi modern di bidang pertanian atau perkebunan dan bidang-bidang lainnya. Bagaimanakah pembuatan tanaman transgenik? Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan rekayasa genetika dalam kehidupan sehari-hari? Rekayasa genetika dimanfaatkan contohnya dalam terapi gen maupun pembuatan vaksin yang baru. Tentunya ini kita gunakan di bidang kesehatan. Selanjutnya adalah bagaimana dampak bioteknologi terhadap kehidupan manusia. Bisa terlihat di sini, yaitu kemungkinan menciptakan mikroorganisme patogen baru, timbulnya bahan makanan yang mengandung protein baru bersifat toksik, atau munculnya tanaman supergulma. Teknik bayi tabung dapat membingungkan status orang tuanya, resiko tinggi pada bayi organisme hasil cloning, penyebaran bakteri strain secara liar, erosi plasma nutfah, terganggunya keseimbangan ekosistem, maupun penyalahgunaan senjata biologis. Ini adalah dampak negatif yang muncul dari bioteknologi, selain dampak positif yang tadi sudah dijelaskan pada bagian awal. Seperti itulah penjelasan untuk materi pada kali ini mengenai bioteknologi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.